Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bilander dengan NPM 20060597292. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan progres magang saya di PT Inti Utama Solusindo dengan role Backend Developer Intern pada program magang Kemdikbud Kampus Merdeka. Untuk profil organisasi dari PT Inti Utama Solusindo atau yang dikenal sebagai PT IUS itu sendiri, PT Inti Utama Solusindo merupakan salah satu bagian dari Faros Group. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan teknologi perangkat lunak, robotik, bioteknologi, dan juga industri pangan. Untuk visi dari PT IUS adalah menghadirkan teknologi-teknologi yang dapat membantu masyarakat untuk menjalankan pola hidup yang sehat. Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT IUS. Selanjutnya untuk posisi penempatan dan juga pekerjaan saya di PT IUS, saya ditempatkan di divisi Backend Developer dengan tugas-tugas antara lain mengembangkan Endpoint API program dengan framework Django, selanjutnya membuat ERD yang akan digunakan untuk keperluan mengembangkan model pada Django, lalu selanjutnya membuat class dengan kode dan konsep OOP untuk menstandarisasi JSON yang terdapat pada Endpoint API. Untuk tugas yang ini akan dijelaskan lebih lanjut pada hasil pekerjaan. Latar belakang pekerjaan saya, PT IUS itu sendiri ingin mengembangkan sebuah sistem dalam bentuk aplikasi maupun website yang dikenal dengan nama Healthy One. Healthy One merupakan sebuah platform yang dikembangkan untuk menjadi one-stop healthy lifestyle platform untuk mengakomodir berbagai kebutuhan kesehatan seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya program digitalisasi yang digiatkan oleh pemerintah pada sebagian besar layanan, Healthy One diharapkan dapat membantu masyarakat melalui sistem yang terintegrasi dengan berbagai layanan seperti BPJS, DTO, atau Digital Transformation Office, yaitu layanan transformasi digital yang digiatkan oleh pemerintah, yaitu Kemenkes, dan juga penyedia layanan asuransi agar catatan kesehatan masyarakat dapat tersimpan dengan lebih terstruktur. Selanjutnya, dalam pengembangan platform Healthy One tersebut akan digunakan konsep back-end driven UI, yaitu proses pengembangan program Healthy One digunakan konsep Object Oriented Programming dalam standarisasi JSON pada REST API, pada endpoint API yang dihasilkan. Secara singkatnya, pengembangan API menggunakan konsep OOP ini dilakukan dengan membuat kelas untuk membuat page yang berisi masing-masing widget yang ingin ditampilkan. Sehingga pada hasil JSON yang ada pada endpoint API dapat terlihat struktur full dari satu page yang ingin ditampilkan, di mana misalnya terdapat navbar, lalu terdapat widget-widget yang ingin ditampilkan, lalu untuk setiap widget tersebut juga akan ditampilkan atribut-atribut yang bersesuaian dengan widget tersebut. Semuanya akan dikirimkan dari back-end. Misalnya pada drop-down terdapat choices yang akan dikirimkan dari back-end, lalu terdapat label, terdapat placeholder yang akan didefinisikan pada back-end. Sehingga data-data tersebut, struktur lengkap dari JSON untuk membentuk satu halaman tersebut akan dikirimkan ke bagian front-end, dan secara otomatis JSON tersebut akan dapat diubah menjadi satu halaman yang utuh dengan widget-widget yang telah disediakan sebelumnya oleh front-end developer. Hal tersebut diharapkan dapat mempercepat perusahaan dalam mengembangkan program, baik secara back-end maupun front-end. Dengan adanya code yang didasari oleh konsep tersebut, code tersebut dapat lebih reusable dan programmer tidak harus melakukan pengembangan code dari awal. Lalu untuk hasil pekerjaan yang saya lakukan, yang pertama adalah membuat ERD untuk fitur integrasi dengan DTO, di mana endpoint dari DTO sendiri, yaitu satu sehat, memiliki beberapa field yang required, sehingga saya harus melakukan mapping field-field yang harus dikirimkan kepada DTO, sehingga field-field tersebut harus terdapat pada database Healthy One dan disimpan sebelum akhirnya akan dikirimkan ke endpoint DTO untuk diintegrasikan. Lalu selanjutnya membuat endpoint API untuk page untuk situs web. Berikut ini adalah contoh halaman yang sudah selesai, di mana proses pengiriman API untuk satu page dikirimkan secara langsung dari backend dengan konsep backend driven UI.
Selanjutnya untuk teknologi yang digunakan pada program magang ini, yang pertama adalah framework Django yang digunakan, pada divisi backend dan juga bahasa pemrograman Python untuk membuat, endpoint API-nya. Selanjutnya ada, tools berupa Trello untuk, membantu pendelegasian tugas dan juga tracking progres-progres, pekerjaan yang telah dilakukan oleh para developer. Selanjutnya terdapat GitLab, yaitu sebuah tools yang akan digunakan sebagai, sistem pengintegrasian kode antara para developer. Selanjutnya terdapat PostgreSQL, yaitu sebagai database yang digunakan pada PT-IUS. Berikut ini merupakan beberapa relevansi dengan mata kuliah yang diajarkan di Fasilkom. Yang pertama ada, DDP, dasar-dasar pemrograman, di mana, materi-materi yang dipelajari pada matkul tersebut seperti Python, teori-teori dasar Python seperti class, inheritance, dan juga static, itu semua digunakan pada, program magang ini untuk membuat, kelas-kelas, yang dapat digunakan pada konsep backend driven UI. Selanjutnya untuk, pengembangan berbasis platform, di mana pada matkul tersebut dipelajari framework Django yang, digunakan pada program magang ini. Selanjutnya terdapat struktur data dan algoritma, di mana mempelajari tentang, analisis kompleksitas dan juga penemuan algoritma alternatif, yang merupakan solusi dari permasalahan apabila terdapat, kompleksitas yang terlalu rumit. Selanjutnya terdapat mata kuliah basis data, di mana pada mata kuliah ini dipelajari, cara membuat ERD, lalu tentang skema-skema database, lalu juga tentang pengquery-an data pada database yang digunakan pada program magang ini. Selanjutnya terdapat materi pada, matkul APAP, yaitu berupa Postman dan juga penjelasan lebih lanjut tentang API, dan juga terdapat otorisasi dan autentikasi yang, juga gunakan, pada program magang ini. Selanjutnya terdapat lesson learned. Untuk lesson learned itu sendiri, yang pertama, pendalaman pemahaman object oriented programming untuk mempercepat standarisasi JSON pada REST API. Selanjutnya, pengalaman berkolaborasi dan juga praktik kerja dalam mengembangkan project IT. Lalu selanjutnya juga terdapat sikap pantang menyerah dan creative thinking dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi saat, program magang berlangsung. Berikut ini merupakan beberapa saran, yang, dapat saya berikan kepada beberapa pihak. Yang pertama, kepada mitra, terkhususnya untuk mitra tempat saya melakukan program magang. Yang pertama adalah penyediaan mentor yang berpengalaman dan sesuai dengan jumlah pesertanya, sehingga tidak terlalu timpang sebelah. Lalu juga penerapan manajemen project IT yang lebih sesuai termasuk, penggunaan SDLC, di mana, diharapkan mitra selanjutnya dapat lebih memperhatikan, aspek manajemen project IT, misalnya dengan melakukan, meng-hire project manager yang lebih profesional untuk membantu, menjalankan project agar lebih, terstruktur dan terarah, dan juga, pengimplementasian SDLC, yang lebih sesuai. Misalnya, apabila metodologi yang digunakan adalah Agile, maka pengimplementasian sprint-sprint, yang harus lebih sesuai lagi. Selanjutnya untuk fakultas, yaitu sosialisasi program magang Kemdikbud lebih awal, lalu juga penentuan template final laporan magang minimal 1 bulan sebelum deadline pengumpulan, sehingga tidak terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan, laporan dengan template yang baru. Selanjutnya untuk calon peserta, yaitu persiapan dokumen pendaftaran yang matang, lalu juga selektif dalam memilih mitra yang sesuai dengan perkuliahan peserta sehingga tidak terjadi, masalah-masalah yang bisa saja terjadi. Misalnya tidak bisanya ditransfer, SKS karena program magang yang dipilih tidak sesuai dengan perkuliahan peserta. Berikut merupakan hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat, kekurangan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.